wabarakatuh. Halo Sobat Sosio semua. Jumpa dengan saya Siti Jelaiha di SJ Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dasar pembentukan kelompok sosial. Apakah yang dimaksud dengan kelompok sosial? Agar kalian lebih memahami apa itu kelompok sosial, saya akan menyederhanakan kelompok sosial berdasarkan indikator kata dari kelompok sosial. Kelompok sosial terdiri dari dua suku kata, kelompok dan sosial. Kelompok indikatornya adalah sekumpulan orang, sekumpulan individu, himpunan manusia, dua orang atau lebih. Sedangkan sosial indikatornya hubungan sosial, saling berinteraksi, memiliki ikatan kebersamaan. Agar memantapkan pemahaman kalian tentang kelompok sosial, saya akan menjelaskan definisi kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mayor Pollak. Menurut Mayor Pollak, kelompok sosial yaitu sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. 2. Menurut Joseph S. Rouchek. Menurut Joseph S. Rouchek, kelompok sosial yaitu kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. 3. Menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling memengaruhi. Jadi bisa kita simpulkan, kelompok sosial merupakan kesatuan dari dua manusia atau lebih yang di antara mereka terdapat pola interaksi dan komunikasi saling berhubungan satu sama lain. Mengapa manusia selalu ingin hidup berkelompok? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya. Manusia memiliki naluri untuk selalu ingin bergaul, berbaur, berkelompok dengan individu lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Naluri itu biasa disebut dengan istilah gregariusness. Pembahasan selanjutnya adalah 3 syarat kelompok sosial menurut Robert K. Merton. Yang pertama, kelompok sosial harus memiliki pola interaksi. Artinya, setiap individu yang berada di dalam kelompok secara kontinu melakukan interaksi dan komunikasi. Yang kedua, mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Mendefinisikan di sini artinya mengakui. Mengakui kalau dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut. Contohnya, kalian mengakui kalau kalian siswa dari SMA Negeri 56. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Setelah kalian mengakui bahwa kalian bagian dari kelompok tersebut, maka kalian akan diakui oleh orang lain sebagai anggota kelompok tersebut. Contohnya, kalian mendapat kartu pelajar dari SMA Negeri 56. Pembahasan selanjutnya tentang ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial yaitu yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. 2. Tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Mempertahankan artinya mewariskan nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh kelompok tersebut. Contohnya, visi dan misi yang ada di SMA Negeri 56. 3. Tiap kelompok memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan perannya. Status artinya kedudukan seseorang dalam sebuah kelompok tersebut. Sedangkan peran artinya adalah harapan orang lain terhadap status yang kita miliki. Contohnya, kalian berstatus pelajar,
Peranan kalian adalah belajar. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Norma di sini artinya adalah tata aturan, tata tertib yang mengikat seluruh anggota yang ada di dalam kelompok. Contohnya adalah tata tertib yang ada di SMA Negeri 56. Proses terbentuknya kelompok sosial diawali dengan adanya proses di dalam interaksi sosial, di mana setiap individu yang ada di dalam masyarakat saling berkomunikasi dan melakukan sebuah kontak sosial dan akhirnya melakukan sebuah kegiatan bersama dan akan membentuk kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, faktor kedekatan. Kedekatan memengaruhi kemudahan berkomunikasi antar anggota dan juga intensitasnya. Suatu kelompok sosial hanya dapat terbentuk jika masing-masing anggotanya dapat berkomunikasi, sehingga kemudahan berkomunikasi yang dikarenakan kedekatan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kelompok sosial. Kedekatan geografis berpengaruh besar terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok. Semakin dekat jarak geografis antara dua atau lebih orang, semakin mungkin mereka untuk saling berbicara dan berinteraksi. Jadi, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Contohnya, kelompok RT, kelompok belajar di sekolah. Yang kedua, faktor kesamaan. Selain kedekatan fisik dan geografis, pembentukan kelompok sosial juga tergantung pada kesamaan di antara anggota-anggotanya. Pada umumnya, orang memilih lebih nyaman berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan di sini meliputi kesamaan latar belakang, minat, kepercayaan, nilai, usia, atau karakter-karakter personal lain. Macam-macam kesamaan tersebut juga bisa dikategorikan menjadi 4 aspek berikut. Yang pertama, kesamaan kepentingan. Adanya kesamaan kepentingan membuat kelompok sosial ini memiliki pemahaman yang sama akan tujuan bersama dan mau bekerja sama demi mencapai kepentingan dan tujuan tersebut. Hal ini terlihat pada kelompok belajar di sebuah kelas atau bimbel yang para anggotanya sama-sama memiliki kepentingan untuk lulus atau mendapat nilai tertentu. Kedua, kesamaan keturunan. Kelompok sosial yang terbentuk dengan persamaan keturunan akan memiliki tujuan yang sama, yakni menyambung tali persaudaraan. Dampak positifnya, masing-masing anggota secara tidak langsung memiliki komitmen untuk tetap aktif terlibat dalam kelompok sosial ini untuk menjaga agar tali persaudaraan tidak putus. Yang ketiga, kesamaan nasib. Adanya persamaan nasib atau pekerjaan, maka dapat terbentuk kelompok sosial yang mewadahi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup maupun kinerja anggotanya. Contohnya, perkumpulan informal mitra ojek online yang saat ini sedang marak di berbagai kota. Adanya perkumpulan ini didasari oleh kesamaan nasib dan profesi para anggotanya sebagai sesama mitra ojek online yang membutuhkan wadah untuk saling berbagi cerita dan informasi terbaru terkait penumpang dan kebijakan perusahaan. Keempat, kesamaan daerah asal. Ketika seseorang bekerja masih di daerah asal atau bergabung dengan orang-orang yang memiliki kesamaan daerah asalnya, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang individu untuk melakukan komunikasi. Seperti kesamaan cara berpikir, kesamaan cara bicara, budaya yang sama. Contohnya, perkumpulan masyarakat Batak di Jakarta. Demikianlah pembahasan saya tentang dasar pembentukan kelompok sosial.
Semoga apa yang sudah dibahas dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.